teman-teman perlu disadari di era saat ini, kita membutuhkan suatu bisnis yang mempunyai unsur kenyamanan, unsur kebebasan. Sangat sulit menemukan bisnis itu yang ada kenyamanannya. Kenapa? Selama bisnis itu masih dikendalikan dalam hal intervensi, manipulasi, memungkinkan semua, ya kita tidak akan mendapatkan kenyamanan. Selama ini kita bermain di sentral bisnis, jual produk A, paket B, dan segala macamnya. Kita mendapatkan 10%, dapat 5% matching, dijanjikan reward. Kita kembangkan, kita bangun bisnis tersebut, 6 bulan situsnya mati. Tidak bisa diakses. Apa yang kita bangun sia-sia. Ya. Dan kita juga harus tunduk kepada aturan-aturan yang mereka buat. Maka di Metaverse itu tidak ada. Metaverse menciptakan kenyamanan. Di dalam pengembangan bisnis ini kita sangat nyaman. Apa aja kenyamanannya? Di sini teman-teman lihat. Sistem Metaverse itu tidak menciptakan beban sistem karena tidak ada payout yang tertunda. Tidak ada janji-janji profit di sini. Semuanya berjalan seperti hukum bisnis pada umumnya. Ya, ada sebab akibatnya. Dan di sini juga tidak menciptakan beban sistem dalam hal sistemnya karena bukan binari. Kalau binari itu artinya bina kiri, bina kanan, ya kakinya 2. Itu akan menciptakan sebuah pola yang namanya piramida sistem. Ya, kecil di atas, lama-lama bebannya di bawah. Ini enggak, karena kita menggunakan sistem matrik yang dibatasi oleh recycle, pembelian ulang secara otomatis. Dan di sini tidak ada sistem bonus terpending dalam hal pemasaran yang kita lakukan. Berhasil, itu detik itu juga akan langsung didistribusikan ke handphone walletnya, wallet handphone kriptonya masing-masing. Jadi tidak harus kita request dulu kepada Lado, minta bonusnya, nanti Lado approve, dikirim ke kita. Bukan, ini bukan MLM. Jadi tidak ada payout yang tertunda. Terjadi pada saat itu, terjadilah bonusnya. Oke, maka istilahnya peer-to-peer di sini. Di sini juga tidak menciptakan beban moral. Jadi kita tidak ada beban sama sekali, karena kita tidak ada aturan-aturan yang mengatur. Ya, di sini tidak ada istilah Bennett segala macam, ya. Bonusnya tidak terbayarkan 2 tahun, itu bonusnya itu real time, ya, detik ini terjadi, detik itu juga langsung. Jadi tidak ada istilah potensi dalam hal rasa bersalah kepada seseorang. Jadi kita menyampaikan bisnis ini pun nyaman, ya, tidak ada resiko. Kenapa? Karena jaminannya adalah teknologinya, smart kontraknya. Selama ini kita memasarkan program tertentu, ya, produk tertentu, paket tertentu kepada teman sekolah, tetangga. Mereka ikut 10 juta, kita dapat 10%. 2 bulan berjalan, kawan kita merugi karena bonusnya belum balik, situsnya mati. Itu yang sering terjadi, sehingga kita merasa bersalah pada seseorang, bahkan terjadi permusuhan, bahkan ada kalanya kita harus menghilang, ya, mematikan nomor handphone dan segala macam. Itu adalah beban yang kita derita selama ini di dalam pengembangan bisnis sentral. Dan itu tidak akan terjadi di bisnis projectnya universe ini, Metaverse ini. Ya, kenapa? Karena bebannya itu nggak ada, dananya semuanya ada di wallet. Ya, kita menyampaikan informasi ini sesuai dengan fakta, hukum bisnis, teknologinya nyata, blockchainnya, smart kontraknya, itu semuanya terbuka secara umum, baik ilmu pengetahuan tentang smart kontraknya ataupun logic programnya. Jadi semua yang kita berbicara di Metaverse ini semuanya itu adalah fakta, bisa dibuktikan. Dan itulah kenapa Metaverse ini tidak ada beban, kita cukup menyampaikan informasi dan orang-orang akan melakukan riset secara mandiri. Mereka akan memutuskan apakah ini menghasilkan atau mempunyai potensi. Maka ketika orang sudah melakukan itu, dia akan bergabung. Polanya hanya itu. Ya, ketika orang bergabung, itu artinya bukan statusnya sebagai kategori hubungannya itu bukan antara downline dan upline, tapi lebih ke mitra bisnis, karena secara hak kita sama. Dan tidak menutup kemungkinan orang yang bergabung, baru bergabung, itu bisa menyalip dalam hal pendapatan ataupun dari sisi hal-hal lain, kapasitas. Jadi memungkinkan semua orang itu mendapatkan pendapatan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Kalau dulu sehebat apapun kita pelaku bisnis di lapangan, skill bisnis network kita bagus, ya, pemasaran yang kita lakukan maksimal, itu tidak akan pernah menyalip yang namanya pendapatan founder, upline,
dan segala macamnya yang ada posisinya, yang sudah ditentukan posisinya. Tapi di sini, di Metaverse itu semuanya memungkinkan. Kemudian proyek ini juga didesain anti scam atau anti penipuan karena sifat keterbukaan dan transparansinya. Karena tidak bisa diintervensi, tidak bisa dimanipulasi, semua distribusi dananya itu sudah menggunakan teknologi. Jadi tidak ada celah untuk itu. Kemudian transparansi 100%, jadi teman-teman bisa melakukan pelacakan ya untuk keperluan analisis, pembuktian, itu semuanya bisa dilacak di Polygon Scan, dan dalam hal ini transparansinya 100% karena semuanya itu bisa dilihat. Ketika bisnis ini transparan, arus keuangannya jelas dalam hal distribusi dan segala macamnya, ya pastinya itu akan selalu mendapat kepercayaan. Karena salah satu faktor terjadinya penipuan di dalam suatu bisnis ya ketidaktransparansi. Kalau bisnisnya transparan, ya artinya keterbukaan itu ada, ini akan sangat nyaman dikerjakan dan menghilangkan potensi penipuan. Kemudian independent business owner, poin kelima ini memang luar biasa. Kenapa? Saya menyadari saya adalah pelaku bisnis network di Central Business. Saya menyadari selama ini skill network yang saya punya atau pemasaran, ilmu pemasaran yang saya miliki itu sepenuhnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai project network. Ya, kenapa? Karena kita memasarkan produk, kemudian kita dapat 10%, dijanjikan reward, dijanjikan matching. Setelah mereka mengumpulkan dana dari hasil kerja keras kita, ya, dengan pembagian yang sedikit itu, mereka banyak dapat duit, mereka matikan bisnisnya, situsnya mereka matikan. Jadi seolah-olah dikerjain gitu. Jadi tidak ada kebebasan yang kita dapatkan. Semua sistem dikendalikan, semua dana dikendalikan, dikumpulkan di rekening tertentu dan segala macamnya. Jadi seolah-olah kita jadi budaknya mereka untuk membangun bisnisnya mereka dan membuat mereka kaya. Nah, disitulah unsur dari Metaverse ini sebenarnya, bahwa Lado menciptakan proyek ini, dia membuat sistem matrik, yang mana sistem matrik itu ditanamkan di dalam jaringan Polygon, dan itu untuk umum. Dan itu tidak ada intervensi dari si pembuat proyek. Si Lado ini tidak bisa mengintervensi kita. Dia tidak bisa menerapkan aturan kepada kita. Teman-teman bisa melakukan pengembangan bisnis ini secara bebas. Online, offline, strategi apa yang ingin dilakukan. Nggak ada aturan yang mengikat. Ya, jadi kita mempunyai independen, kebebasan di dalam bisnis. Skill bisnis kita manfaatkan benar-benar untuk membangun bisnis kita sendiri. Kenapa? Karena aliran dana hasil dari pemasaran itu distribusinya 100% ke mitra. Kita tidak membangun bisnis atau menyetor dana ke yang punya project. Itulah yang menarik dari Metaverse. Dan teman-teman harus menyadari betul, Lado bukan hanya membuat sistem utamanya, tapi dia elemennya dia buat. Dia ciptakan tokennya, aset-asetnya. Dia ciptakan tempat jual belinya, marketplace NFT-nya ada, Porsche deck-nya ada. Bahkan dia legalkan beberapa produknya di global, di skala internasional. Dia buat akademi blockchain-nya. Dia memberi saran tentang pengembangan cryptocurrency, dan terkadang banyak akademi yang membuat kita mampu menangkal proyek-proyek yang berpotensi penipuan di dalam dunia blockchain. Jadi banyak sekali manfaat yang ada di proyek ini, yang semuanya itu bisa kita miliki secara bebas. Teman-teman bisa mendapatkan sistem matrik melalui seseorang untuk mengaksesnya. Ketika sistem itu didapat, ya teman-teman silakan bangun sistem itu dengan elemen-elemennya, ciptakan nilai dari situ, maka kita akan menghasilkan. Nah, jadi kita benar-benar mendapatkan sebuah sistem ya seutuhnya. Dan inilah yang disebut dengan business owner, bisnis kita sendiri. Nah, jadi teman-teman saat ini itu ada 2 juta lebih yang tersebar di ratusan negara, dan semua itu memahami, ketika dia memahami Metaverse secara keseluruhan, dia memahami bahwa dia adalah ownernya. Dia memahami dia sedang membangun bisnisnya sendiri bersama dengan mitra-mitra owner yang lain. Nah, jadi inilah kehebatan dari Metaverse yang kita temukan berkat jeniusnya Lado yang membangun ekosistem ini melalui sistem yang dirancang menggunakan teknologi. Jadi cukup baik untuk pengembangan bisnis yang sepenuhnya dimanfaatkan untuk pelakunya. Oke.